Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah, dengan izin Allah di malam hari ini kita kembali dipertemukan untuk sama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas juz amma, dan berikutnya saya akan mencoba membahas dari pilihan, ayat-ayat pilihan yang insya Allah khususnya berkaitan dengan kisah para nabi, yang kita ambil pelajarannya, ya khususnya nanti pelajarannya lebih kita arahkan kepada urusan keluarga, misalnya, ya, atau bahasa kerennya parenting. Jadi belajar parenting dari para nabi, ya, karena ternyata banyak yang luput ya dari kita itu ketika membaca sejarah Nabi, ya, jadi lewat begitu saja, hanya sebatas wawasan. Padahal ya sangat menjadi pedoman bagi hidup seorang muslim itu. Ya, makanya kan ketika Allah menceritakan kisah-kisah para nabi, ya khususnya dalam Al-Quran itu kan tidak seperti buku sejarah, ya, buku kisah, ya, biografi dari awal sampai akhir, tetapi hanya diberikan cuplikan saja, dan masing-masing para nabi itu berbeda-beda, ya, yang tujuannya untuk memberi pelajaran apa gitu. Ya, nah kalau kita kaji kisah para nabi ini, memang ada sisi memberikan teladan, memberikan inspirasi, ya khususnya kaitannya di dalam membangun sebuah rumah tangga, membangun sebuah keluarga. Karena Islam ini ya diterapkan ya dalam 4 tahapan. Ya, yang pertama dalam diri pribadi. Ya, dalam diri pribadi itu dalam periode Mekah, ya, turun ayat-ayat itu untuk mengokohkan pribadi dulu. Jadi dibina keimanannya, akidahnya, ya, kuat dulu. Ya, nah baru ketika setelah kuat pribadi itu, maka dibangunlah sistem keluarga yang kokoh di dalam Islam. Ya, nah maka ini menjadi perhatian penting bagaimana sistem keluarga yang dibangun di dalam Islam. Ya, tidak hanya berkaitan dengan hukum-hukumnya saja. Ya, ada hukum-hukumnya, ada juga di dalam ayat-ayat banyak sekali hukum-hukum berkaitan dengan keluarga, termasuk juga diperluas oleh para ulama dalam ilmu fikihnya, ya, fikih pernikahan, fikih dan sebagainya, sampai waris dan sebagainya berkaitan dengan keluarga. Ya, tetapi tidak hanya sisi hukum, Al-Quran itu memberikan banyak pelajaran, memberikan inspirasi, motivasi. Khususnya jadi kisah-kisah itu jadi petunjuk, menjadi teladan, ya kan? Bagaimana membangun keluarga itu. Dan Nabi Muhammad juga dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kisah-kisah itu, lalu diterapkanlah ya dalam pribadi Nabi Muhammad, dalam keluarga beliau, dan tentu keluarga beliau itu adalah menjadi keluarga yang paling sempurna, ya, jadi teladan.
Makanya kita kalau ingin belajar bagaimana membina, membangun keluarga, sistem keluarga, yang paling utama ya harus belajar kepada Nabi Muhammad. Ya, karena beliau sendiri mengatakan, ana khairukum li ahli, ya khairukum li ahli wa ana ya khairukum li ahli, kata Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ya, bukan kepada teman, bukan kepada perusahaannya ya dan sebagainya, lembaganya, tapi kepada keluarga. Dan aku adalah yang paling terbaik kepada keluargaku. Ya, sehingga ini menjadi perhatian besar ya dalam keluarga itu, karena menjadi tanggung jawab ya khususnya sebagai laki yang menjadi kepala rumah tangga ya. Ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, jadi keluarga yang paling sempurna keluarga Nabi Muhammad. Ya, selain Nabi Muhammad, siapa? Keluarga Nabi Ibrahim. Makanya kan di dalam sholawat kita gimana baca sholawat? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya. Jadi kita bersolawat, dalam sholawat yang selalu kita baca itu kan, ya, berikanlah sholawat. Ya, sholawat kalau dari Allah itu maknanya rahmat. Ya, rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Artinya keluarga Nabi Muhammad itu menjadi teladan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Jadi yang kedua itu keluarga Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena semuanya dari berbagai sisi menjadi teladan. Nabi Muhammad ke bawah ya, itu tidak ke atas. Istri-istrinya jadi teladan. Anak-anak beliau jadi teladan, cucu-cucu beliau jadi teladan. Terus begitu juga Nabi Ibrahim, istri-istrinya ya Sarah itu kan, terus Hajar, lalu anak-anaknya, bahkan nabi-nabi yang muncul setelahnya itu semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Makanya beliau disebut sebagai Abul Anbiya. Yang ketiga yang jadi teladan juga keluarga siapa dalam Al-Quran? Ali Imran. Nah, maka dia dijadikan nama surat. Bukan Al Imran, itu bukan Alif Lam, Pak, itu Ali Imran. Ali itu artinya keluarga. Ya, jadi yang disebut di Al-Quran dengan sebutan keluarga ternyata hanya Imran saja. Padahal Imran sendiri bukan nabi. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa tidak hanya nabi yang menjadi teladan itu, ternyata yang bukan nabi pun bisa jadi teladan. Jadi supaya kita tidak beralasan, wah itu kan keluarganya nabi, wajar. Enggak begitu. Justru nabi diutus oleh Allah itu untuk bisa dicontoh. Ya, makanya kan Allah tidak mengutus dari kalangan malaikat. Karena kalau rasulnya dari malaikat nggak bisa dicontoh, beda jenis. Tapi kan dari manusia yang bisa dicontoh teladan. Makanya itu di surat Ali Imran itu Allah sebutkan innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Di ayat berapa itu di surat Ali Imran? Sungguhnya Allah memilih Adam. Ketika menyebut Adam saja, tidak disebut keluarga. Kenapa? Ya, karena tidak semua keluarga yang jadi teladan. Siapa yang tidak jadi teladan di keluarga Nabi Adam? Anaknya yang menjadi pembunuh pertama kan? Maka tidak disebut keluarga Adam. Tapi innallaha astafa Adam wa Nuhan, dan Nuh juga enggak disebut keluarga Nuh. Kenapa? Karena ada anaknya yang tidak jadi teladan, istrinya juga.
Tapi ketika menyebut Ibrahim, innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Nah, kalau Ibrahim keluarga Imran wa ala Imran, dan keluarga Imran. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Ya, di atas seluruh alam. Jadi sudah dipilih oleh Allah. Maka ini yang harus kita pelajari. Nah, kita sudah mulai dari kisah Nabi Adam dulu. Insya Allah ini akan terus berseri ya. Sebelumnya sudah pernah saya sampaikan baru satu ya tentang awal mula terbentuknya keluarga manusia pertama yaitu Nabi Adam. Ya, bagaimana Allah memberikan pasangan, yang mana fungsi pasangan itu adalah untuk memberi ketentraman. Nabi Adam ya waktu di surga ya sendirian, padahal nikmat surga itu kan luar biasa, Pak. Tapi masih kurang karena nggak ada pasangan. Gitu. Itu artinya secara fitrah manusia butuh kepada pasangan. Maka nikah itu adalah sunnahku, kata Nabi. Ya, siapa yang membenci sunnahku dia bukan termasuk umatku. Maka tidak ada dalam Islam itu kerahiban, ya, karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ya, di agama lain sampai tidak boleh menikah. Nah, Islam itu semua ajaran Islam sesuai dengan fitrah. Fitrah manusia itu butuh kepada pasangan karena diberikan hawa nafsu. Ya, dibentuklah keluarga pertama. Ini masih kita gali dari inspirasi kisah Nabi Adam ya. Insya Allah ini yang kedua dari kisah Nabi Adam, yaitu kalau saya beri judul mewaspadai ya godaan iblis dalam keluarga. Jadi mewaspadai godaan iblis atau setan dalam keluarga. Itu bisa kita ambil pelajarannya di surat Al-A'raf ayat 11 sampai 27. Insyaallah kita bahas. Ini agak lebih rinci kisah dengan iblisnya itu. Agak lebih rinci dibanding di surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah kan juga ada. Ya, ini agak lebih rinci, ada dialog-dialognya, Pak, di surat Al-A'raf ini. Ayat 11 Al-A'raf. Insyaallah sampai 27 kita akan gali pelajaran-pelajarannya. Nah, ini sangat berkaitan erat ya, sangat. Nanti hafalkan masing-masing ya. Ini cukup panjang. Kita akan bahas walaqad khalaqnakum, dan sungguh benar-benar kami telah menciptakan kalian, tsumma shawarnakum, kemudian kami membentuk kalian, tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam, kemudian kami katakan kepada para malaikat bersujudlah kepada Adam, fasajadu, maka mereka bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Lam yakum minas sajidin, ya dia tidak termasuk orang ya, tidak termasuk yang sujud. Karena iblis itu kan sebagaimana yang sudah saya sampaikan diangkat ya ke alam malaikat bersama dengan para malaikat. Sehingga ketika Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, karena Adam oleh Allah dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Ya, tapi iblis kemudian enggan untuk bersujud. Jadi muncul sifat kedurhakaannya ketika itu. Ya, tentu dia bukan bukan malaikat iblis itu, tapi jin, dari jin. Iblis itu. Lalu Allah bertanya, Allah bertanya kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda?" Ya, apa yang menghalangimu untuk bersujud? Idza amartuk, ketika aku memerintahkanmu. Jadi yang memerintahkan sujud itu Allah.
Ya, boleh kamu sekarang dengki kepada Adam, tidak suka kepada Adam. Tapi kan yang memerintahkanmu bersujud kepada Adam itu Allah. Ya, kenapa engkau melanggar, tidak memenuhi perintah Allah? Nah, apa jawaban iblis? Nah, ini hati-hati, Pak. Jawaban iblis ini bisa jadi diikuti oleh manusia. Dia mengatakan qala ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Ya, nah inilah kata-kata kesombongan sudah dicontohkan oleh iblis, ya, yang bisa jadi diikuti oleh manusia. Jadi orang sombong itu mengatakan saya lebih baik daripada dia. Itu sombongan itu. Rasulullah mendefinisikan sombong itu adalah baturul haq wa ghamtun nas. Ya, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu namanya sombong. Ya, kalau orang pakai pakaian bagus, pakai sendal bagus, itu tidak otomatis sombong, Pak. Karena kan ada sahabat ya yang mengeluh, yang bertanya kepada Nabi, saya ini orang yang menyukai keindahan, ya kan, berpakaian yang bagus, sandal yang bagus. Apakah saya termasuk sombong? Kata Nabi, tidak. Ya, justru Allah mencintai keindahan. Allah itu maha indah. Allah jamil yuhibul jamal. Ya, sesungguhnya kesombongan itu tadi menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, iblis ini merendahkan Adam dan menolak kebenaran. Allah memerintahkan, perintah Allah adalah kebenaran, tapi dia tolak. Ya, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Ya, apa alasannya? Khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ya, jadi dia merasa apa coba? Bangga dengan apa? Dengan asal usul, dengan latar belakang. Kan banyak orang yang membanggakan diri, sombong dengan latar belakang, saya dari keluarga ini kan begitu. Darah biru. Nah, ini iblis, Pak. Contoh yang sudah dicontohkan. Saya kan engkau ciptakan dari api, jadi api lebih baik daripada tanah, kata dia. Ya. Maka dengan kesombongan itulah Allah murka kepada iblis. Ya, Allah kutuk, ya Allah hukum. Ya, qala fahbit, ya, Allah berfirman, maka turunlah kamu iblis minha, dari surga. Ya, minha darinya, dari surga. Fama yakunu laka, maka tidak selayaknya bagimu antatakabbar, untuk sombong fiha, di dalamnya. Fakhruj, ya, keluarlah. Innaka minas sagirin, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Kecil, hina. Ya, kecil maksudnya hina. Qala, ya, Allah berfirman, iblis berkata. Nah, ini iblis ketika dia berkata begitu, lalu oleh Allah Subhanahu wa taala ditegur, ya. Bukannya dia bertobat, ya, bukannya minta ampun kepada Allah. Ya, tapi dia malah memohon permintaan kepada Allah. Jadi untuk melanggengkan, ya, dendamnya kepada Adam, kepada manusia. Ya, dia mengatakan, qala anzirni, tangguhkanlah aku ila yaumi yub'atsun, sampai hari pembalasan, sampai hari dibangkitkan. Maksudnya tetap hidupkan aku sampai hari kebangkitan nanti, sampai hari kiamat. Jadi dia minta untuk tetap hidup, dan itu dikabulkan oleh Allah. Qala innaka minal mundzirin. Ya, Allah berfirman, sesungguhnya engkau termasuk yang ditangguhkan. Ya, sampai sekarang iblis masih hidup karena oleh Allah diizinkan untuk itu. Karena permintaan dia. Permintaan ini sebagai ujian, ya, dari Allah untuk manusia. Ya, iblis menggoda, ya, dengan bala tentaranya. Nah, kalau
setan-setan jin yang lain ya seperti biasa mereka mati ya, meninggal. Hanya iblis saja yang diberikan tangguh ya hidup sampai hari kiamat. Ya, lalu dia mengatakan untuk apa tetap hidup sampai hari kiamat? Ya ini dendamnya itu terus menerus Pak sampai seterusnya. Ya qala fabima, kemudian iblis mengungkapkan kata-kata yang tidak sopan kepada Allah, yang tidak beradab kepada Allah. Dia mengatakan fabima agwaitani, ya karena engkau telah menyesatkan aku, itu nuduh kepada Allah bahwa Allah yang menyesatkan, padahal dia sendiri yang memilih berbuat seperti itu, tidak ada paksaan dari Allah. Iblis sendiri yang memilih bersikap seperti itu dengan kesadaran dirinya, karena Allah sudah memberikan pilihan kepada makhluknya, ya kepada manusia, kepada jin, memberikan pilihan. Siapa yang berkehendak dia beriman, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang berkehendak dia kufur. Sudah diberi pilihan oleh Allah, tidak ada paksaan. Makanya Allah memberikan balasan. Allah memberikan balasan atas pilihannya. Tapi iblis ini kemudian menyalahkan Allah. Engkau yang menyesatkan aku. Nah ini hati-hati ya, jangan sampai diikuti sikap iblis ini. Karena engkau telah menyesatkan aku, katanya la aku udanna lahum. Ya sungguh aku akan menghalangi mereka. Itu maksudnya Adam dan keturunannya. Siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian aku akan datangi mereka. Nah ini arah-arah godaan iblis Pak, kita harus tahu. Ya, satu min baini aydihim, dari depan. Jadi dari arah depan yang pertama, yang kedua dari arah belakang, min khalfihim. Yang ketiga dari arah kanan, wa an aimani. Yang keempat dari arah kiri, wa an syama'ilihim. Ya, para ulama menafsirkan godaan dari depan itu maknanya adalah menghalang-halangi manusia untuk ingat akhirat. Depan itu kan akhirat. Jadi supaya orang itu lupa terhadap masa depan dia di akhirat. Itu dari arah depan. Kalau dari arah belakang membuat dia betah di dunia. Dari arah belakang. Ya kan? Kalau dari arah kanan dia memberikan keraguan-raguan dalam masalah agama. Dari arah kanan ini kan adalah jalan kebenaran tentang Islam, dia memberikan pemahaman-pemahaman yang tidak benar terhadap ajaran Islam. Jadi ajaran Islamnya diselewengkan. Ya, maka muncullah banyak aliran sesat. Ya, belajar Islam tapi salah memahaminya. Ya, dari arah kiri ya juga memberikan senang untuk berbuat kemaksiatan. Ya, kemaksiatan, hal-hal yang hal-hal yang buruk ya, terhadap hal-hal yang buruk itu oleh setan kan dibuat indah. Ya, dibuat indah, Pak. Orang pacaran itu kan dibuat indah oleh setan. Berbeda kalau sudah nikah. Ya kan, kalau sudah nikah itu biasa aja, tapi kalau pacaran itu ada keindahan di sana. Karena memang dibuat indah oleh setan. Tazyin, zuyina kan gitu. Oleh setan itu. Jadi hal-hal kemaksiatan ini dibuat indah, sedangkan hal-hal ketaatan ya dibuat berat, dibuat sulit, ya kan? Itu. Nah maka dari mana ada harapan tidak ada godaan setan? Dari atas. Setan tidak menggoda dari arah atas kan? Jadi depan, belakang, kanan, kiri. Jadi atas itu harapan kita untuk mendapat pertolongan Allah. Ya, dari arah atas itu. Ya, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya, kata iblis itu.
Qala, Allah berfirman, ukhruj minha, keluar darinya, madmuman, dalam keadaan terhina, madhura, terusir. Ya, laman tabi'aka minhum, sungguh siapa yang mengikutimu, minhum, dari mereka, maksudnya dari manusia. Tadi kan iblis bertekad, berjanji akan menggoda manusia dengan berbagai cara, dengan berbagai arah, dari berbagai arah. Nah, kalau ada manusia yang mengikutimu, kata Allah, ya, maka la'amla'anna jahannama, sungguh akan aku penuhi neraka jahanam, minkum, dari kalian, ajmain, semuanya. Jadi iblis, setan itu mengajak kepada manusia agar bersama-sama menjadi penghuni neraka. Alhamdulillah. Ya, lalu Allah berfirman kepada Adam, wa ya Adam uskun anta wa zujukal jannah, tinggal kamu dan istrimu di surga. Fakula min haitsu syi'tuma, makan ya yang apa saja yang kamu suka. Wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin, maka kamu termasuk orang yang zalim. Nah, lalu ketika dilarang oleh Allah ini di surga, memang ditempatkan di surga kan sebagai ujian. Karena tujuan awal Allah menciptakan Adam untuk di bumi, khalifah fil ardi kan. Tapi ditempatkan dulu di surga sebagai ujian. Jadi jangan mendekati pohon ini. Fawaswasa lahuma syaitan, maka syaitan membisik-bisiki kepada keduanya. Ini sudah dengan Adam dan Hawa ya, sudah ditempatkan di surga. Nah, hati-hati, bagaimana keluarga itu harus mewaspadai godaan iblis. Ya, liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima, untuk menampakkan ya kepada keduanya apa yang tertutup dari keduanya dari aurat. Nah, ini kaitannya sangat penting sekali. Jadi pertama kali Allah menciptakan manusia ya, itu sudah dibekali pakaian untuk menutup. Nanti disebutkan di ayat berikutnya itu Allah menurunkan pakaian. Sudah menutupi aurat, Pak. Sejak Nabi Adam mencipta itu menutupi aurat. Ketika digoda oleh setan, ya, yang berakibat kemudian menjadi terbuka auratnya. Ya, nanti kaitannya ketika didekati pohon itu, dimakan kan buahnya, langsung tersingkap auratnya. Ya, ini menunjukkan di antara yang memang jadi godaan iblis itu untuk membuka aurat. Aurat itu terbuka. Karena aurat itu sesuatu yang sangat dijaga, jangan sampai terbuka. Ya, baik itu aurat fisik, termasuk juga aurat rahasia keluarga begitu. Rahasia keluarga jangan sampai terbuka kepada orang lain. Karena setan menginginkan seperti itu, tujuannya itu, ya kan, membuka rahasia keluarga kepada yang lain, sehingga menjadi rendah kehormatan keluarga itu. Kalau sudah jadi rendah kehormatan itu, maka sudah tidak ada kemuliaan lagi dalam keluarga itu. Ya, dan juga mereka berusaha ya untuk tidak menutup aurat, baik itu istri atau anak dan sebagainya di keluarga itu. Ini yang menjadi poin pertama ya, masalah aurat. Lalu iblis mulai menggoda. Ini cara-cara menggodanya. Ya, waqala manakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Membuat tipuan, rayuan. Dia mengatakan, ya wahai Adam, jadi kepada Adam atau kepada keduanya, Tuhanmu itu, Tuhan kalian berdua, Allah itu tidak melarang kalian dari mendekati pohon ini, ya kan, kecuali ya kamu itu kalau mendekati kamu bakal jadi malaikat, kata iblis, atau kamu bisa kekal di surga. Ya, jadi dibodohi gitu ya, diputar balikan faktanya gitu.
Jadi kenapa dilarang? Karena kalau kamu mendekati justru kamu bakal jadi malaikat, ya. Itu kalian berdua bakal kekal. Makanya pohon itu dinamakan huldi oleh iblis itu. Huldi itu artinya kekal. Itu bukan nama asli, itu nama pemberian iblis. Pohon itu. Nah, lalu puncaknya ini kan terus menerus ya, berapa kali, tidak hanya sekali iblis itu kepada Adam, kepada Hawa. Wa qasamahuma, nah sampai iblis itu bersumpah. Ya, innilakuma minan nasihin, sesungguhnya aku bagi kalian berdua itu termasuk orang yang memberi nasihat. Kalau sudah bersumpah atas nama Allah, dikiranya memang benar iblis ini. Demi Allah ya Adam, aku ini ngasih tahu ke kamu untuk kebaikan kalian, gitu. Nah di situ mulai tergodanya itu. Ya. Nah kalau kalau Nabi Adam alaihissalam bisa dia itu kuat misalnya tidak tergoda, ya tapi tidak menutup kemungkinan istrinya yang tergoda. Ya istrinya yang tergoda. Nah dari istri yang tergoda itulah kemudian menggoda suaminya, ya, sehingga banyak suami yang terpengaruh oleh godaan istri. Ya, dia menjadi pembisik ya bagi suami itu. Ya kalau jujur terus kan kita nggak dapat apa-apa. Nah itu yang mendorong suami jadi korupsi. Ya, maka ini harus berhati-hati Pak. Karena itu tadi setan itu dari berbagai arah. Padahal bigurur ya, lalu setan membujuk keduanya dengan tipu daya. Nah mulailah falamma dzaqa syajaro, ketika keduanya merasakan buah ya pohon itu, badat lahuma sau'atuhuma, tampaklah pada keduanya aurat keduanya. Jadi pada saat mendekati tiba-tiba tersingkap aurat. Wa taufiqa, dan keduanya segera yahsipan menutupnya, alaihima pada keduanya, min warokil jannah, dari daun surga. Jadi tersingkap pakaiannya itu, maka segera ngambilin daun dan saling menjauh pergi itu antara Adam dan Hawa itu. Ya. Itu sampai wanada rabbuhuma ya, sampai di dalam riwayat Allah memanggil, kemana kalian? Kemana kamu wahai Adam? Ya lari. Ya kenapa? Malu. Sungguhnya aku malu. Nah ini menunjukkan bahwa manusia itu sejak diciptakan oleh Allah, fitrahnya itu sudah punya rasa malu. Tersingkap aurat itu punya rasa malu. Ya kan? Makanya kalau zaman sekarang orang sudah tidak punya rasa malu ya, membuka aurat, memamerkan aurat. Jadi di media sosial, di dalam video-video ya, sudah biasa. Sudah keluar dari fitrah asalnya. Iya. Membuat orang tidak punya rasa malu lagi. Ya, buktinya ketika tersingkap aurat itu, Adam dan Hawa itu berlarian mengambil daun-daun surga untuk menutupi. Ya, lalu kata Allah, ya Allah memanggil ya keduanya, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu? Dan aku mengatakan kepada kalian, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ya, nah setelah melakukan kesalahan itulah Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah. Ini kalau di surat Al-Baqarah itu kan diajarkan oleh Allah, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Ya kan? Jadi menerima cara bertobat kepada Allah, mohon ampunnya itu bagaimana diajarkan oleh Allah doanya. Nah doanya itu di sini di ayat 23 ini. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin.
Ya, sungguh Tuhan kami, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Nah, ini bedanya ya Adam dengan iblis. Kalau Adam ketika dia berbuat kesalahan mohon ampun, bertobat. Ya, sehingga masih menjadi ada harapan. Tapi tetap ya Allah menghukum, diturunkan dari surga. Ya, Adam, Hawa, bahkan diturunkan dengan jarak yang jauh ya. Ceritakan tuh, maka pertemuannya di Jabal Rahmah itu ya, pertemuan di Arafah. Adam dan Hawa itu. Dan iblis pun diturunkan ya, ke muka bumi itu. Nah, ini menjadi pelajaran ya bagi kita agar kita harus mewaspadai godaan iblis terhadap keluarga ya, karena rusaknya keluarga adalah ya rusaknya masyarakat ya, karena masyarakat itu kan terdiri dari keluarga-keluarga, maka dihancurkan dalam keluarga. Para musuh-musuh Islam juga akan menghancurkan umat Islam itu ya dengan menghancurkan keluarga, sistem keluarga. Ya, makanya anak-anak mudanya digoda terus ya, dengan berbagai godaan ya, sehingga terjerumus kepada perzinahan. Kalau sudah perzinahan maka rusak sistem keluarga itu. Nanti lahir anak kan tidak jelas itunya. Dia tidak punya ayah. Menjadi rusak keturunan, menjadi kacau kehidupan manusia. Jadi sistem keluarga ini. Nah, itu. Ya kan? Bahkan ketika setan-setan itu berkumpul di iblis ya, dikasih pengarahan gitu oleh iblis. Ditanya gitu ya, kalian sudah berhasil apa? Oh, saya sudah berhasil ini. Ya, lalu ada setan yang mengatakan, saya telah berhasil memisahkan antara suami dan istri. Jadi dipisahkan. Ya, berhasil menjadi cerai. Maka iblis mengatakan ini adalah prestasi yang sangat besar. Jadi prestasi yang sangat besar bagi iblis itu ketika setan berhasil menggoda ya keluarga itu sehingga menjadi cerai, menjadi terpisah. Prestasi yang luar biasa. Ya, makanya ya harus betul-betul kita ya berpegang ya kepada tali Allah agar tetap berada di jalan Allah, karena godaan setan itu akan terus ya membuat kadang permusuhan ya, kadang cekcok dan sebagainya. Walaupun itu akan tetap ada ya, cuman kita kembalikan kepada tujuan berkeluarga itu. Mudah-mudahan ya kita mendapat pelajarannya. Kalau ada yang ditanya. Berarti si iblis ini menggoda Adam, sebenarnya Adam itu cemas juga Ustaz ya, diturunkan ke bumi kan, dia kan akan dijadikan khalifah fil ardi. Kemudian kan si iblisnya menakut-nakuti kalau dia kalau dia misalnya nggak makan itu, dia pasti akan jadi turun ke bumi. Kalau makan buah kuldi akan tetap di surga jadi malaikat gitu. Barangkali itu yang membuat dia takut. Dia takut ke bumi, nggak udah tahu dia akan turun ke bumi. Nggak, saya kira nggak jauh berpikir seperti itu. Ya, dia hanya ketika Allah melarang, ya itu larangan Allah gitu. Tapi ternyata tergoda oleh iblis. Karena iblisnya memberi nasihat, ya, bersumpah. Ya, kalau udah bersumpah kan disangka benar gitu. Sumpah palsu ya berarti iblis itu. Jadi setelah ditegur iblis itu sebetulnya masih ada di surga ya sama Adam. Belum turun karena masih menggoda. Masih ada di Perintahnya kan udah iblis itu saja. Tadi yang iblis turun. Yang waktu dia disuruh itu dan keluar itu sujud. Waktu nggak mau sujud kan udah
surat berapa? langsung disuruh turun ya. Iblis minta sama yakun. Nah di sini sebetulnya enggak jelas ya dalam Al-Quran bahwa iblis itu berkata-kata kepada Adam ketika Adam di surga. Nah cuman caranya seperti apa? Allah alam. Ya, itu karena di Quran tidak dijelaskan apakah iblis secara langsung masuk ke surga. Nah, ada juga yang menyebutkan lewat ular gitu, ular yang masuk ya, ke surga itu. Melalui ular yang berbicara itu ada disebutkan dalam riwayat. Tapi bukan itu sebetulnya poin yang harus kita ininya. Yang jelas secara pasti iblis berbicara kepada Adam dengan cara apapun ya wallahu a'lam. Karena yang harus kita pikirkan, yang harus kita renungkan justru pelajarannya gitu dari kisah-kisah itu. Tidak hanya detail kisahnya. Kadang kan orang malah mikirin detail kisahnya. Karena penasaran gitu, ini gimana. Padahal apa yang tidak disebutkan di Quran itu artinya tidak terlalu penting. Jadi yang penting itu yang disebutkan di Quran. Yang paling penting itu yang disebutkan di Quran itu yang harus direnungkan. Pelajaran-pelajaran apa yang ada di situ. Begitu ya. Kalau orang kebanyakan baca doa kan cuma robana dalamna anfusana wa ilam takfir lana tarhamna lana kunana minal khosirin. Kolanya nggak dibaca, Ustaz. Boleh. Kalau doanya ya dari robana, kalau kolanya makan mereka berdua berkata, nggak usah dibaca kolanya. Itu mah hanya menceritakan, Pak. Jadi menceritakan. Nggak apa-apa mengurangi, ini kan Al-Quran. Justru jangan dibaca kolanya kalau berdoa, karena isi doanya kan robana, dari robana isi doanya. Jadi kalau baca ayat ya dibaca. Kalau dalam rangka apa? Dalam rangka membaca ayat atau dalam rangka berdoa? Kalau dalam rangka berdoa dari robana, ya kan? Itu kalau dalam rangka baca ayat, misalnya dalam sholat mau baca ayat ini ya baca dengan kolanya, jangan dihilangkan. Ya kalau itu berarti kalau mau baca Al-Quran yang dibaca ini berarti ininya boleh. Kalau baca doa ya, langsung aja robana. Ada yang mengatakan ketika sholat baca ayat Quran surat Al-Kafirun, kulnya jangan dibaca. Itu ada. Karena itu apa namanya? Ya punya pemahaman seperti ini tadi. Kalau baca Quran ya harus semuanya, Pak. Kul-kulnya semuanya baca. Kalau di luar misalnya kita mau mengamalkan isi ayat itu lalu berkata kepada orang kafir ya kafirun ya itu silakan. Tapi kalau Quran semuanya dibaca, jangan dihilangkan. Karena kita katanya orang Muslim, kalau orang Muslim jangan disebut kuliah ya. Mungkin agak keluar dari yang kita bahas. Saya pernah dengar katanya kalau kita membaca surat ada yang baca surat bahkan kalau di sana biasa dikawin semua harus asal sekali. Nah kalau setelah selesai itu kita harus mengucapkan sunahkan inna ala zalika ada Lamina syahidin. Ya syahidin, tapi ada tambahan lagi buat yang mendengarkan gitu, buat makmumnya gitu. Setelah selesai surat itu dibaca, saya atas itu percaya dan masuk orang yang bersaksi gitu. Apa ada? Wa inna ala dzalika minasyahidin. Iya. Kalau dalam sholat nggak boleh. Enggak bisa
Nggak boleh, kan dia sedang sholat. Sholat itu kan la yasluhu ya, kata Nabi, tidak boleh ada perkataan manusia dalam sholat itu. Ya, jadi tidak termasuk bacaan sholat, tidak termasuk Quran ketika dia membaca, maka tidak sah. Termasuk ucapan-ucapan itu ya, yang di luar daripada bacaan sholat. Walaupun doa sudah, misalnya. Walaupun doa. Jadi nggak ada doa dalam sholat, sama sujud juga lain berdoa gitu nggak ada. Kalau dalam sujud itu ada syariatnya. Ya, jadi kata Nabi, keadaan yang paling dekat seorang dengan Allah itu adalah ketika sujud. Maka perbanyak doa. Nah, kalau dalam sujud, ya setelah baca doa sujud itu boleh berdoa dengan bahasa kita. Yang bahasa kita. Nah, ini ada pengecualiannya. Itu di sholat rawatib atau sholat sunnah? Semua sholat apa saja umum, tidak dibatasi. Itu kalau di luar itu kan tidak ada ya, jadi ada bacaan khusus. Jadi memang ada pengecualian. Misalnya ketika baca ayat, lalu baca ayat tentang surga, ya kan Nabi mencontohkan boleh berhenti sejenak untuk memohon untuk bisa masuk ke dalam surga itu dalam hati. Ketika bertemu membaca ayat-ayat tentang neraka juga boleh berhenti untuk berlindung pada Allah dari neraka itu Di dalam sholat. dalam sholat. Tapi dengan bahasa Arab. Boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Arab. Karena itu kan doa di situ kan umum. Boleh juga dengan bahasa Indonesia. Jadi memang ada pengecualian. Ya hadisnya ada hadisnya gitu ya dari Nabi. Kalau tidak ada contoh dari Nabi ya nggak bisa dijadikan dalil. Karena dalil itu ya Quran, hadis. yang bersin aja kan nggak boleh didoakan gini, karena itu ketika dalam sholat. Saya ada yang bersin kan kalau dalam sunnahnya apa kalau bersin? Alhamdulillah kan. Yang mendengar ya rahmukallah. Dia menjawab lagi ya yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu kan dalam sholat tidak disyariatkan. Berarti kalau dalam sholat bersin kita boleh mengucap alhamdulillah atau Enggak, karena kita sedang sholat. Kadang ada yang ucap tuh kalau pas ketemu ayat yang itu dari salam ini tuh ada yang itu ngomong itu bilang gitu. Gimana? Di surat Al-A'raf itu di akhir. Bagaimana? Sufi Ibrahim wa Musa. ada yang bilang hari salam? Makmumnya ada yang jawab alaihi salam. Nggak perlu, saya kira kalau yang saya cari. Kemudian ada yang ini setelah Al-Fatihah sebelum amin itu Rabbi firli. Oh ya hidayah. Ada juga yang bilang orang dolin takbir, imamnya yang ngomong gitu sah. Imamnya yang ngomong takbir. Takbir. Iya, pernah dengar di mana? Itu terus yang boleh. Itu kan kalau dia jadi imam Al-Fatihah, takbir orang boleh amin. Iya. Bisa dulu itu jadi yang itu yang di Cipugeran sebelum jalan Kolmas lagi tujuh ini ya. Oh iya. Saya itu juga imam Indonesia pernah. Iya, Dalam sholat. belum salah. Terus ya, makmumnya takbir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Seorang sebelum ngomong amin dia ulang takbir. Ngomong gitu Ustaz. Amin. Jadi saya sedikit ini ada sesuatu yang baru gitu. Ya, dalam masalah ini kita berpaku saja kepada hadis-hadis. Ya, kepada hadis-hadis karena memang ini sholatnya ibadah mahdoh ya, yang tidak dipahami oleh akal. Jadi apa yang ada dalam hadis kita ikuti. Seperti misalnya dalam tidak disebutkan secara langsung ya oleh Nabi setelah waladoli terus baca lebih pilih Liwalidayah itu kan menjadi doa baru kan. Padahal di Al-Fatihah itu kan sudah doa itu. Ihdinas siratal mustaqim itu kan doa. Sampai akhir itu doa. Maka amin sudah. Ya, tidak ada hadis yang menyebutkan ada tambahan itu. Liwalidayah enggak ada. Jadi langsung saja amin. Kalau perbedaan antara iblis, setan dan jin apa? Iblis itu adalah satu jin. Jadi ada satu jin namanya iblis. Jadi satu individu. Satu individu jin namanya iblis. Kalau setan itu lebih umum, dia sebetulnya sifat. Setan itu sifat. Iya. Makanya kan minal jinnati wan nas kan. Setan itu dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jadi manusia bisa disebut setan. Jadi sifatnya yang buruk yang mengajak kepada keburukan. Dan di antara jin juga ada yang soleh, ada yang muslim, ada yang soleh. Nah maka yang muslim yang soleh itu kan tidak sebagai setan. Ya, yang menjadi setan itu yang tidak solehnya. Yang kafir, yang mengajak kepada keburukan, mereka setan menggoda manusia. Kalau jin-jin yang soleh, muslim tidak akan menggoda manusia kepada keburukan. Itu bisa dibaca di surat jin. Ya kan, minal muslimin wa minal qasitun kan gitu. Di antara kami kata jin itu ada yang muslim, ada yang tidak. Inna minnas sholihun, di antara kami ada yang soleh. Kunna toro ibu tidak ada ya, itu di surat jin ada. Jadi itu Pak perbedaannya. Kalau jin itu umum, bangsa jin. Sama kalau kita bangsa manusia. Nah ada satu jin namanya iblis. Jadi iblis itu satu, wujudnya satu individu. Tapi dia tidak beranak pinak ya, cuma satu. Berkeluarga dalam ayat kan disebutkan iblis dengan keluarganya, dia punya keluarga, cuman keluarga iblis. Dia tidak kekal, tidak ditangguhkan sampai hari kiamat. Yang ditangguhkan itu hanya iblisnya saja. Itu nama Ya, nama satu jin. gitu ya? Nama dari Individu satu jin. Bukan kelompok, bukan banyak, tapi cuma satu aja iblis itu. Keturunnya tidak disebut iblis. Tidak disebut iblis. Jin saja, setan disebut setan karena mereka menggoda kepada kejahatan. Anak keturunannya itu meninggal saja. Iya, meninggal, ya biasa. Jadi yang sampai hari kiamat itu hanya iblis saja. Jadi satu individu. Satu individu, bukan kelompok, bukan. Tapi bisa menggoda seluruh manusia. Nanti kan ada ditugaskan Mbak, tugas-tugasnya. Jadi iblis itu kan sebenarnya rajanya, raja jin. Raja jin yang menjadi setan gitu. Raja jin yang menjadi setan. Sedangkan jin-jin yang solehnya yang mengikuti para nabi. Dan nabi itu hanya diutus dari kalangan manusia, tidak di kalangan jin. Jadi nggak ada Rasul dari kalangan jin, nggak ada. Itu ngikut ke manusia Rasul. Makanya kan pernah suatu ketika dalam satu hari itu Nabi nggak ada, dicari kemana ya, ternyata sedang berdakwah kepada para jin.
manusia dakwahnya itu kan Rasulullah tuh 23 tahun. Kalau ke jin itu hanya satu malam saja itu. Alam saya belum menelusuri semua hadis-hadisnya. Yang saya sudah pernah dengar itu ya dalam satu hari itu. Jadi di luar itu kan mereka mendengarkan, ada kisah kan ketika Nabi Muhammad baca Quran, ada kelompok itu surat jin itu di awalnya kan bercerita begitu. Qad sami Allah awalnya itu surat jin itu. Nafarum minal jinni kan ada sekelompok dari jin itu mendengarkan Rasul sedang sholat, sedang baca Quran. Itu pulang dari Taif ya dengan penolakan yang keras kan dari Taif itu. Di tengah jalan kan sholat. Nah itu ada kelompok jin yang mendengarkan. Mereka merasa takjub kepada bacaan itu. Lalu kami beriman, aman Nabi. Ya, datang nanti ke kaumnya mengajak juga berdakwah. Jadi tidak harus Nabi langsung ke sana. Kadang jin-jin itu juga mendengar. Secara langsung mereka mendengarkan. Jadi walaupun secara tidak langsung mereka mendengar dakwah Nabi. Ya, mendengar dakwah manusia gitu. Ya bisa jadi ketika pengajian ini ada juga gitu yang hadir di kalangan jin itu. Ya, cuman kita tidak tahu. Berinding ya. Ustaz, yang di surat 20 Al-An'am itu di dalam awas wasa lahumas syaiton. Ini kan si syaiton itu telah membuat siapa? Nah setan di sini maksudnya iblis, Pak. Oh, bukan iblis ini. Jadi setan di sini maksudnya iblis. Jadi iblis disebut setan, nah itu tadi. Sifat dia menggoda manusia. Setan ini itu alif lam di situ kan dalam ilmu nahwu ma'rifah ya, lil ahdi. Suatu yang sudah diketahui. Jadi setan itu ya itu maksudnya iblis. Nah kalau kita berlindung kepada Allah itu setan umum. Tapi syaitonnya dapat pakai alif lam kan? Tidak semuanya alif lam menunjukkan lil ahdi, kan banyak Pak alif lamnya. Kalau auzubillahi minasyaiton alif lam di situ menunjukkan lil istighraq atau lil jinsi ya, untuk semua jenis setan yang menggoda kita. Karena kan yang menggoda masing-masing manusia kan enggak langsung iblis langsung turun. Justru sudah diberi tugas ya. Setiap orang kan ada setan yang menggoda. Gitu. Kalau iblis itu rajanya. Gitu. Jadi umum berlindung dari godaan setan. Kalau setan menggoda, kalau jin menakut-nakuti gitu kan? Jadi yang menakut-nakuti bukan setan. Ya, kalau yang menakut-nakuti termasuk setan berarti jin itu menggoda manusia. Ya cukup ya insyaallah untuk malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.